Halo teman-teman, kita baca lagi komentar netizen teman-teman ya. Bagaimana netizen negara plus 62 ini memberikan komentar. Silakan teman-teman berkomentar di semua video gua dan gua akan bacakan tanpa mensensor sama sekali ya karena ini negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat. Oke. Yang pertama dari Bapak Di Supra ya, DJP harus mengevaluasi sistemnya untuk memastikan proses menjadi lebih user friendly dan efisien. Setuju ya. Apa perlu Pak Prabowo turun tangan? Ya enggak lah, enggak perlu ya Pak Prabowo ya. Cuman tinggal kemauan aja dari DJP mau nggak membuat sistem itu menjadi user friendly gitu loh. Jangan sampai orang dikit-dikit mesti login lagi, dikit-dikit login lagi ya, sampai dibilang tolol sama orang-orang ya, sama gue doang sih. Oke. Bapak di Supra lagi, DJP, jika benar terjadi demikian, DJP perlu mengevaluasi sistemnya untuk memastikan proses menjadi lebih user friendly dan efisien. Setuju ya, memang tolol itu orang-orang yang bikin kebijakan itu ya. Bapak Iza Mahendra, sebenarnya jadi program DJP serba salah ya. Justru dengan adanya kode verifikasi lebih aman karena kirim ke OTP-nya ke perusahaan sekelas Google dan Meta jadi security dialihkan ke mereka. Jadi data WP lebih private dan tidak bisa dijebol dengan mudah. Di satu sisi, DJP lupa bahwa banyak akun yang dipakai rame-rame karena konsultan pajak seharusnya dibuat sistem konsultan pajak dapat mengelola ratusan WP. Nasabahnya dengan sistem login beberapa. Jadi nggak perlu nungguin OTP. Cukup sekali verifikasi dari pusat bahwa konsultan resmi yang hanya bisa edit berkas dari NPWP. Gitu sih ke depannya ya. Maaf ya pelan-pelan diperbaiki. Percuma panjang lebar. Justru kebijakan itu untuk mempersulit konsultan pajak gitu ya. Segampang itu mikirnya. Bang, siap-siap di-take down lagi kayaknya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Sudah gue sensor-sensor soalnya. Bapak Cuan Takur. Wah, soal pajak ini jarang sekali ya mengulas persoalan pajak yang makin memberatkan rakyat ya. Begitulah. Wah, jadi sudah kembali semula kok. Yes, sudah kita upload ulang ya tadi ya. Kemudian jualan di pinggir jalan nggak ada pajak. Paling preman minta duit. Preman saya ajarin cari duit dengan cara aku pekerjakan jadi kang parkir ya. Makan gratis, uang parkir ambil semua. Ini sudah ya, sudah. Bapak GR Kitten, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. HR Al-Bukhari. Waduh, kok tidak komentar mengenai ini ya. Bapak GR Kitten, sanksi 200% apakah sekarang masih ada di perpajakan, Pak? Jawabannya masih ada, tetapi eh, sudah tidak pernah dilaksanakan ya, karena sudah digantikan dengan pas final 12,5%. Oke, oke. Ibu Fidiah An. Inilah akibat dari pemimpin tidak amanah ya, neraka jahanam tempatnya. Waduh, kekayaan Indonesia yang melimpah terlalu banyak dikorupsi ya. Menteri Keuangan wajib menjalani pemeriksaan. Rata-rata menteri yang dipertahankan Mulyono adalah menteri yang bermasalah dengan hukum. Waduh. Bapak Niko Trum, kenapa saat Pilpres tidak ada satupun masyarakat yang minta janji untuk beresin perpajakan? Ada, Pak, ada. Gua sudah minta, tetapi ya begitu. Aneh emang, masih bodoh semua nih. Mau nggak paham bahwa rakyat diperas terus. Ya, sulit ya. Bapak Gator Bov, sengaja dikasih ruwet supaya rakyat hanya melongo aja. Waduh. Ibu Ziz, untuk pengalaman dan pelajaran rakyat, pilih presiden yang bisa angkat Ko Awan jadi Menkeu. Waduh, saya tidak berani ya. Pasti terjadi perombakan besar-besar atas nama undang-undang dan DJP ya. Jadi sebelum perombakannya berhasil, gue sudah dihilangkan dulu teman-teman ya. Gue nanti diahokkan ya, bahaya ya, gue tidak mau ya. Jadi undang-undang perpajakan lebih masuk akal, efektif, dan lebih mudah dimengerti rakyat. Sekaligus pemasukan dan penggunaan pajak lebih terarah ya. Negara bisa lebih maju, tidak amburadul seperti sekarang ini. Jadi gini, kalau gue jadi Menteri Keuangan, nanti baru 2 bulan kerja sudah diahokkan ya, sudah dibuang, sudah ditendang, sudah dimasukin penjara gitu ya. Jadi jangan ya. Bapak Aldi Saputro, tes amnesti nggak cukup cuma dengan tembusan ya, tapi perlu diikuti edukasi untuk WP. Setuju, setuju banget ya. Biar nggak jadi jebakan Batman. Banyak orang belum paham perpajakan, akhirnya kena denda, malah bubar usahanya. Kalau ada yang bilang kan ada AR, kerjaan AR sekarang lebih ke penindakan daripada edukasi. Memang betul ya, tidak ada fungsi AR untuk edukasi, tidak ada, yang ada adalah penindakan. Ibu Berliana,
Betul Mas, kangen zaman waktu AR dibentuk DJP, lebih humanis dan edukatif ya. Sekarang kalau tidak sepakat apa yang disampaikan AR, andalan mereka masuk pemeriksaan. Kita sudah berupaya kooperatif sesuai dashumnya, tapi masih ngotot tanpa edukasi kepada wajib pajak. Memang begitu ya, oknum itu ya. Perlu niat baik dari pemerintah, gimana WP bisa mengerti kewajiban pajaknya, sehingga tidak timbul masalah pajak di kemudian hari. Sehingga profit bisa buat pengembangan usaha, bukan buat bayar denda. Kalau tetap seperti sekarang, mau TA berkali-kali pun ya tetap berat buat WP. Ya begitulah ya, nasib ya. Bapak Dargeko, masalahnya negara telah dikuasai oleh rentenir global seperti OECD yang mau kasih pinjam tapi minta jaminan utang beserta bunga-bunganya yang fantastis dibanding negara lain yang setara ya, dapat terbayar kembali ke mereka. Waduh. Yang PPS saja nggak banyak ikut karena sudah terlalu tinggi tarifnya. Ya setuju sih ya. Tidak sanggup pembukuan, cari uang saja sudah sekarang susah sekarang ini. Oke. Bapak Freeman, yang penting niat dari pemerintah itu baik, arah tujuannya jelas ya. Niat jebakan Batman sih biar tarif persentase murah yang ya ogah. Pasti rakyat Indonesia mau kok dengan sukarela. Oke. Kemudian Ibu Irmawati memang betul pura-pura. Bapak DND Kids Games. Kok mau tanya untuk sekarang buat voucher ada pengisian kolom NIK atau NPWP 16 digit saat daftar keterangan billing. Gagal terus gimana ya solusinya? Waduh, dicoba terus Bu. Dicoba terus sampai berhasil. Kadang-kadang server DJP error. Ya begitulah ya teman-teman ya, masih belum sempurna servernya ya. Bapak The Super, makin ke sini makin kelihatan tidak ada keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama para pelaku usaha UMKM. Siapa lu UMKM yang mau diperhatiin sama pemerintah ya? Kalau nggak bisa viral ya jangan harap diperhatiin. Pak Pramono aja sudah viral kemana-mana, DJP nggak peduli lu. Samain aja dengan tahun 2015 lah. Ya mudah-mudahan bisa sama ya. Tapi nggak mungkin kurasa karena murah kali tahun 2015. Memang murah banget ya. Laporan keuangan gampang Pak, bayar pajak juga gampang. Oke. Ibu Nur Hasanah, Bogor menyimak kok sambil menikmati rintik hujan. Oh iya, Bogor hujan terus ya. Bapak Sektor 5, SM, Menteri terburuk sepanjang masa. Waduh, nggak juga lah ya. Bapak Fadoli, jual bakso di Palak 10%. Jelas gulung tikar, laba bakso tipis banget. Kalau bakso jual mahal, jelas nggak laku. Kalau rugi negara mau nombokin, negara nggak bakal nombokin. Bapak Ardi Saputro, sering makan dari hasil haram, membuat otak dan moral jadi rusak. Waduh. Bapak Nur, yang jelas Sri Mulyono dengan gombrolan oligarki gaya baru. Waduh. Bapak Jimmy, Prabowo seperti pelin-pelan karena tidak mudah merubah sistem yang sudah kacau. Memang sulit ya. Gua rasa Pak Prabowo juga sangat-sangat dilema ya gimana caranya mengubah yang sudah kacau seperti ini ya. Akibatnya ya dia malah tunduk sama yang sudah kacau ini. Bapak Notim, negara jadi mainan aja, jijik. Ya, memang jijik ya. Jadi memang kayak main-main negara ini nih. Ibu Septian, Sri mundur aja deh, biar biar Bowo pusing cari uang hutang. Ya enggak lah ya. Bapak Sonop, good but kabinet boneka, kabinet buat main-main. Oke gas. Waduh. Ibu Heni Hali, capek-capek bikin KPK disunat, bikin lembaga-lembaga aneh-aneh baru tetap nggak ada taringnya. Udah di norma aja khusus pejabat. PPh final 35%, semua pertambahan kekayaannya di LHKPN. Nggak bisa dong. Mau hibah kek, mau dagang kek, mau gratifikasi, mau korup juga nggak apa-apa. Soalnya kalau uang panas hasil korup biasanya cepat habis beli Arpad, Rubicon, Moge. Pas harus bayar 35%, PPh finalnya dijamin kalang kabut mereka cari uangnya. Dan 35% hasil korup balik lagi ke negara. Ya juga yakin target pajak dikurangi 50%. Jadi APBN surplus banyak. Hebat juga ini orang bikin penilaian ya. Bapak Stanley, kalau benar, berarti Sri Mulyani nanti murni sebagai Menkeu aja atau sebagai akuntan negara. Kita tidak tahu ya. Lu kira Sri Mulyani bego mau digituin sama Prabowo. Ibu iseng saja. Pusing tuh Sri Mulyani. Kegoblokan kemarin zaman SBY kasus Bank Victory. Dia bisa kabur ke Amerika dan kerjasama orang-orang Yahudi di IMF. Bukannya Bank Dunia ya? Kok IMF sih? Waktu zaman Jokowi ditarik jadi menteri, karena dia punya akses ke IMF dan Yahudi atau Jewish Connection untuk pinjam yang alias utang. Dan hutang sampai 8.000 triliun zaman Jokowi ya. Sekarang posisi berubah. Indonesia melalui Menlu terang-terangan ribut sama Yahudi dengan membela teroris Hamas secara terbuka. Jadi utangan hampir nggak ada lagi. Maka kesetanan dan desperate
narikin PPh, karena abis ini kalau kena kasus apapun, nggak ada lagi yang bakal terima di Amerika atau IMF. By the way, naikin PPN 1% dari 11 menjadi 12 pada dasarnya sudah meng-cover PPh final 0,5% untuk semua UMKM yang nggak lapor PPh ya. Lapor ribet, tapi bayar kadang-kadang nggak tahu udah bayar kayak PPh 21 karyawan ya. Karyawan aja nggak tahu dia bayar pajak. Oke. Bapak Freddy Nathanael. Mantap Kak Awan, nggak pernah sempat nonton IG live-nya, tapi hampir selalu lihat YouTube-nya. Oke Pak, luar biasa. Terima kasih ya. Bapak Abdul Hadi. Kak Awan, apa PPh dibayar dari omset atau laba? Ya, sekarang jika pakai PPh final, maka pajak dibayar dihitung dari omset. Oke. Jika pakai PPh umum, maka pajak dihitung dari laba bersih gitu ya. Jadi tergantung Bapak pakai metodenya PPh final atau non final gitu ya. Sesimpel itu. Ibu Krisna, tapi memang susah ngelola negara Pak. Yang penting pajak dibikin gampang dan ringan. Setuju saya. Betul, setuju. Ibu Sindarto Sugito, kayak gitu termasuk menteri yang dipuja-puja. Coba SM sudah berapa periode menjabat Menkeu. Kayak nggak ada orang pintar selain dia. Memang sulit ya. Siapa yang bisa ganti Sri Mulyani? Gue juga bingung. Ibu Fridia, kalau pengusaha rugi, harusnya pemerintah mau balik bayar pajak ke pengusaha. Jangan cuma bisa ngemis pajak aja. Jangan harap pemerintah mengasih lo subsidi. Lu kira negara maju? Saya yakin Pak Prabowo punya konsultan dalam hal ini untuk kinerja kerja ke depan. Hanya saja kita tidak tahu ya. Memang seharusnya Pak Prabowo yang mutlak pegang kendali secara penuh. Karena ini adalah tanggung jawabnya. Ya, sulit ya Pak Prabowo ya. Ibu Fridia Channel, yang punya usaha kalau kena kemplang pajak lebih baik tutup aja usahanya ya, sekalian biar oknum pajak nggak dapat apa-apa. Walah. Kak, boleh minta bantu carikan solusi lupa alamat email dan sandi DJP online karena di website DJP online hanya centang lupa email sudah ditiadakan. Oke, sudah muncul lagi Bu, sudah muncul lagi menunya. Ya, jadi segera proses lupa email atau password ya di DJP online. DJP online. Ya, karena sudah muncul kembali menu itu. Kalau masih tidak bisa, maka datanglah ke KPP untuk proses manual. Gitu ya. PPN 400 juta sebulan artinya omset 4 miliar sebulan. Benar nggak sih omset sebesar itu? Jangan-jangan dibuat cuci uang itu usaha. Oh, ini mengenai restoran yang dulu ya, zaman dulu. Oke, teman-teman, itu sekilas mengenai komentar netizen ya. Dan kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, semoga terbantu. Thank you.